Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah geometri analitik ruang dan teman-teman semuanya yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Dian Nafita Zulfayana, Mulita Idriza, Salsa Putri Lewan, Sinta Permatasari. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Sinta, kepada Sinta kita persilahkan. Bidang datar pada ruang. Persamaan bidang datar pada ruang adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, yang dimana A, B, dan C tidak bersamaan, sama dengan 0. Untuk membuktikan bahwa bidang tersebut adalah bidang datar, maka perlu ditunjukkan bahwa jika dua titik terletak pada suatu bidang, maka semua titik pada garis yang melalui kedua titik itu terletak pada bidang tersebut. Seperti gambar yang tertera di slide. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sinta. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian kita persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sinta. 2. Jarak suatu titik ke sebuah bidang. Berkaitan dengan jarak, ada 3 masalah yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan jarak sebuah titik dan sebuah bidang, menentukan jarak dua bidang sejajar, menentukan jarak dua garis bersalingan. 3 masalah ini saling terkait. Jika jarak antara titik dan bidang dapat ditentukan, maka jarak antara dua bidang sejajar dapat dicari dengan cara menghitung jarak bidang yang satu dengan sebuah titik sembarangan pada bidang lainnya. Sedangkan untuk menentukan jarak dua garis bersalingan dapat ditentukan dengan cara menghitung jarak dua bidang yang memuat masing-masing garis. Jarak dari suatu titik P0, X0, Y0, Z0 ke sebuah bidang A, X tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. D. Mutlak A X0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D. Mutlak akar kuadrat tambah B kuadrat C tambah C kuadrat. Buktikan misalnya Q, X1, Y1, Z1 adalah sembarang titik pada bidang dan vektor kedudukan normal N sama dengan A, B, C dengan titik asal Q sebagaimana digambar pada gambar 3.8. Maka jarak D adalah proyek skalar vektor Q P0 pada N. Karena Q X1 tambah Y1 2 Z1 pada bidang, maka A X1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D sama dengan 0 atau D sama dengan min A X1 kurang BY1 kurang CZ1 disubstitusikan ke diperoleh D mutlak A X0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D diakarkan A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Terima kasih kita ucapkan kepada Dian. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Salsa. Kepada Salsa kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Salsa Putri Lewan akan membacakan materi ketiga, yaitu tentang sudut antara dua bidang. Dua bidang yang berpotongan menghasilkan dua sudut perpotongan, yaitu sudut θ 0 kecil sama dari θ kecil sama dari 90 derajat dan suplemennya 180 derajat. Perhatikan gambar 3.4. Jika N1 dan N2 adalah normal-normal bidang, maka sudut antara N1 dan N2 adalah θ atau 180 derajat. Bergantung kepada arah dari normal bidang. Perhatikan gambar 3.5. Jadi, sudut antara dua bidang yang berpotongan ditentukan oleh normal dari kedua bidang tersebut.
Jika persamaan bidang-bidang diketahui mempunyai persamaan-samaan, F1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, dan F1 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka NF1 sama dengan A1, B1, C1, dan NF2 sama dengan A2, B2, C3, sehingga cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 bagi akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Selsa. Itulah materi dari kelompok kami. Silahkan teman-teman pahami untuk materi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.